Terus dia itu kabur dari rumah majikan. Lah, terus selama 6 bulan itu kan dia nggak ngontek saya sama sekali kan, makanya saya Oke, nggak tahu kalau sebentar, dia ada di sebentar, Hong Kong, sebentar, udah di sebentar, Hong Kong sebentar, gitu. sebentar, Jadi nggak ada. Hmm? sebentar. Jangan pernah nyebut nama siapapun karena secara Iya, langsung dan tidak iya, langsung iya. masuk di YouTube sama Mm-mm, Facebook. Oke, teruskan. mm-mm, mm-mm. Terus, nah dia 6 bulan kan kabur. Lah Mhm. kabur kan aku nggak tahu kalau dia udah di Hong Kong kan. Mhm. Terus dia kabur dari rumah majikan. Kata keluarga yang menghubungi saya, 5 bulan apa 6 bulan dia kabur, terus kerja di luar dari sekitar 10 bulanan. Mhm. Overstay ya namanya ya. Mhm. Aku di sini udah 11 tahun, tapi aku nggak tahu kayak gitu. Mhm. Aku kerja sama majikan, aku nggak tahu apa-apa. Kalau masalah hukum kabur apa-apa itu aku nggak mudeng kan sih. Mhm. Nah, katanya dari rumah majikan 5 bulan, nggak apa 6 bulan nggak betah karena kerjanya terlalu berat apa-apa alasannya nggak mudeng. Terus dia kabur. Nah kabur itu dia hidup di luar apa overstay ya namanya kalau nggak Mhm. ada majikan itu. Mhm. Mhm. Nah, dia hidup di situ di 10 bulan. Habis 10 bulan dia katanya ketangkep. Mhm. Bulan September itu ketangkep sama Mhm. polisi. Mhm. Terus dia terakhir ngubungin keluarga itu awal bulan September. Terus sekarang WA-nya udah nggak aktif semua, nomornya nggak aktif semua. Terakhir menghubungi keluarga ya dia bilang aku ketangkep, habis itu udah nggak bisa kontak dia sama sekali gitu. Keluarga sih ngomongnya ke saya gitu. Mhm. Saya sih bilang, aku jujur sama keluarga bilang gini Mhm. ya, kalau menurut saya peraturan di Hong Kong itu sangat ketat. Nggak Mhm. boleh kita, maksudnya kalau selama majikan nggak mukul kan ataupun menyiksa ataupun melecehkan kita kan nggak boleh kabur kayak gitulah. Namanya Betul. kerja kan sama aja. Terus Mhm. orang keluarganya bilang gini, lawang kerja dari pagi sampai malam mbak istirahat. Ya nggak bisa, emangnya dia mesin. Aku bilang, aku 11 tahun di Hong Kong, aku jaga bobo lumpuh. Aku satu majikan. Aku kerja dari inti-intinya ya 24 jam lah, C. Namanya Betul. orang lumpuh kan harus malam aku bangun lihat dia. Kalau aku buka AC, dia di kedinginan nggak. Mhm. Dia tangannya ada ini ya udah biasa lah, nggak apa-apa. Yang penting Mhm. kita nikmati aja. Majikan baik, enjoy. Namanya kerja sama aja kan. Mhm. Terus Mhm. keluarga tetap membela si anaknya yang kabur ini, nggak mau dengar penjelasan aku. Terus dia minta tolong aku suruh nyariin dia. Aku bilang nyarinya gimana, orang aku nggak punya KTP dia, nggak punya paspor dia, nyari di mana aku juga nggak tahu, namanya Hong Kong penjara kayak apa, gimana aku nggak ngerti sama sekali. Terus dia bilang ya kamu bantulah, kamu udah di situ 11 tahun masa nggak tahu gini-gini, jangan bohong. Ya nanti saya coba bantu cari, tanya-tanya yang teman-teman yang di sini udah pengalaman. Kalau saya sendiri jujur nggak tahu. Itu Oke. terus Mhm. gimana itu solusinya kalau udah ditangkap gitu? Solusinya ya di penjara, sayang. Di penjara. Terus kalau keluarganya nyari itu terus nyarinya gimana? Orang aku nggak ada KTP dia atau paspor dia kan nggak bisa nyari juga ya. Ya bisa Lagian suruh nyari suruh juga. Aku suruh jujur tak potong dulu ya, C, hmm. maaf. Kalau disuruh nyari dia, aku nggak mau berurusan sama polisi. Aku takutnya nanti kalau dia bermasalah, polisi telepon aku terus. Sedangkan bosku kan baik, percaya sama aku. Dari dulu aku nggak pernah buat masalah, aku nggak mau, jujur. Bukannya nggak mau bantu, aku takut resikonya di aku gitu. Oke, sekarang ada dua Nah, solusi kalau kamu ingin tahu gimana mm, keadaan temanmu. Pertama, suruh mm, keluarganya datang ke Hong Kong untuk mencari. Yang kedua, mm, kamu datang ke kantor polisi Dunmun, bawa KTP-mu, KTP-nya dia, dan kamu bisa mencarinya. Jadi dua solusinya. Suruh keluarganya yang di Indonesia datang ke Hong Kong. Pertama. Yang kedua, kamu datang ke kantor polisi Dunmun. Jadi terserah. Dan kalau ada apa-apa, pastinya polisi akan mencari kamu. ya nggak bisa lah, Ci, aku nggak Loh mau, ya, orang aku kamu udah butuh 11 solusi, tahun bosku tak kasih baik. solusi nggak mau. Terus gimana? Aku takut ah.
Iya, kalau masalah hukum, kalau kamu tidak tahu menahu, jangan pernah ikut campur dengan urusan Enggak. orang lain. Aku jujur 11 tahun satu majikan, aku nggak pernah ada urusan hukum, bank dan lain-lain. Aku kerja, cuti ke sini, udah itu aja. Aku nggak pernah tahu hukum apa. Yang penting peraturan semua aku patuhi. Long service juga habis 6 tahun ke atas, aku selalu dikasih terus. Jadi nggak ada problem lah. Jadi aku nggak mau cari masalah lah. Takut aku kalau gitu. Aku nggak mau jadi ke kantor polisi, nanti nomor ID-ku dicatat sama polisi. Kalau ada apa-apa dia telepon aku nggak mau. Itu bukan keluarga aku, cuman ya tetangga gitu. Cuman aku nggak suka sama dia, kenapa harus kabur? Emang ini Indonesia. Mawa atau moyong leko sosi. Atau moyong sosi. Ya, jadi intinya ya kalau keluarganya ngengkel, terus gimana kita bisa bantunya sayang? Karena memang cara untuk ke kantor polisi kita nggak ada datanya dia, gimana aku bisa nyari? Terus aku tanya-tanya bosku, walaupun ada datanya, dia bilang kamu nggak usah ikut campur. Nanti kalau temenmu ada apa-apa, polisi nyari-nyari kamu, malah kamu repot sendiri gitu. Aku bilang, bosku udah meringatin gitu kan. Gini loh Mbak, Aku bilang enggak. kasih tahu keluarganya, tinggal di manapun, kalau jadi overstay ketangkap polisi ya menjalanin hukumannya dong sayang. Bener nggak? Tidak peduli Ya itu bener salah lah. atau benar, ini satu negara-negara dan kita tidak berhak untuk campur adukan pekerjaan kita dengan negaraan. Kecuali dia dipukul majikan kabur, maka kita akan bisa bawa majikannya ke kantor polisi. Lah, ini polisi yang nangkep dia kabur selama setengah tahun atau 1 tahun dan baru sekarang. 10 bulan. Lah ya, 10 bulan kan dari 6 bulan sampai 1 tahun kan perkiraannya. Iya. Makanya kan aku bilang, sekali lagi, kamu kesini cuma merantau. Kalau orang lain punya masalah dengan sengaja, jangan pernah ikut campur sayang. Karena overstay itu sudah disengaja. Waktu dia dapat uang selama 10 bulan, dia ngasih kamu uang nggak sayang? Toro-toro nggak ngasih kabar. Sampai sekarang dia nggak ada chatting WA aku ataupun Facebook, diem aja. Maka Yang dari chatting itu, kan keluarga dia, yang inbox dari FB suruh nyari dia. Ya aku sih nggak emosi, itu kan hak-hak dia, itu keberanian dia. Kalau aku sendiri, aku nggak mau di Hongkong kayak gitu. Orang tujuanku kerja. betul. Jadi keluarganya maksa-maksa suruh keluarganya datang ke Hong Kong. Karena ini peraturan sayang, kita berbicara peraturan. Makanya saya selalu bilang jangan pernah berpikir untuk overstay. Sekali kamu overstay, kelar hidupmu. Aduh, aku aja sih 11 tahun di sini aku nggak berani. Jangankan itu, aku nemuin patah dompet orang nggak pernah berani ngambil walaupun di depan mata. Bener. Hongkong itu kita hidup ibaratnya di negara hukum. Kalau kamu mau selamat, jangan kamu injak itu hukum, jangan kamu langgar, aman. Kita juga dilindungi hukum, tapi kita jangan melanggar. Aku 11 tahun di sini nggak pernah ada problem. Benar. Dari majikan, dari bank aku nggak pernah urusan. Gaji berapa nggak dinaikin sampai 11 tahun gaji standar ya nggak apa-apa. Yang penting aku nyaman, enjoy, long service dikasih udah nggak apa-apa. Gajinya standar. Malah bagus loh, paham nggak? Ya iya Bu. Mungkin dia merasa gajinya di rumah majikan sedikit kali mungkin ya. Ya kita tidak usah banyak mungkin. Kita tidak usah berprasangka jelek atas orang lain. Yang intinya dia harus mengikuti prosedur negara orang lain itu aja. Selebihnya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Karena saya pribadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dia pikirkan, jadi biarkan aja. Ya. Ya sekarang terus enaknya saya ngomongnya gimana? Kalau kalian maksa ya nggak bisa bantu, kalian ke Hongkong sendiri aja, cari sendiri ke KJRI gitu mungkin ya. Suruh dia dengerin rekaman ini loh. Oh tahu sih. Aku suruh dengerin kasih linknya aja Yuni aja biar dia lihat suaminya kan biar dia tahu pengalaman, nggak usah kita jelasin takut salah ngomong bener kan. Betul. Jadi kasih suaminya linknya ini, yang kasus-kasus kemarin di penjara itu, yang anak dari yang di bandara di borgol itu, kasih dia tahu penjelasannya. Kasih dia linknya aja. Aku kan tiap hari nyimak itu banyak kasus yang nyuri ayam pun sampai nyuri ayam nyuri ayam di kotos-kotos nggak ngaku sampai di blacklist itu kan. Oh iya bener, baru nemuin solusi. Iya kasih FB-nya ini apa, YouTube-nya Cece Yuni aja yang kasus-kasus nyuri ayam, ada yang
dikasih perhiasan ngomongnya nyuri biar dia tahu semuanya hukum-hukumnya. Betul, Jangan betul. main-main, apalagi kabur. Ayam Serem. kotos-kotos aja di penjara. Lah iya nyuri ayam, kotos-kotos ayam loh berapa $50 masa dicuri, astaga. Itu Lah, duit yang nggak seberapa. uang yang $10 itu pun juga. Itu salah kalau menurut saya, Cece tahu nggak? Kenapa saya? Dulu waktu sebelum nenek saya lumpuh, belum lumpuh lah, dia masih bisa jalan, Heeh. masih bisa ke bank. Heeh. Aku itu dibeliin gelang sama dia, C. Nenekku kan orang maksudnya ya kaya lah, anaknya dokter, hampir semua 4 dokter. Nah, tapi gelang itu aku terima dari nenek, C. Habis itu aku kembalikan ke anaknya tanpa sepengetahuan nenek. Aku bilang ini sing sang boleh mai saulin te owa dahele ngom siong yua tim kaya bobo song pele wam saya lah uci ke ya ugang. Kebetulan saya juga ada dari Indonesia walaupun nggak semahal Hong Kong lah. Uci ke ya saya lah kan bobo pele wam saya terus habis itu aku kembaliin. Terus kalau nenek ngasih apa-apa ya nenek nggak tahu karena aku jaga perasaan dia, aku kembaliin ke anaknya. Soalnya orang Hong Kong itu apa ya namanya? Walaupun kita kerja lama, sekali kita ngelakuin kesalahan habis kebaikan kamu selama 11 tahun. Nggak ada sih. Betul. Iya, apalagi kemarin yang di YouTube-nya Cece Yuni yang dikasih lesi sama kalau nggak salah kungkung ya, $10 ditransfer ke Indo ya salah. Aduh, namanya orang tua itu kadang dia nggak nyadar dia mau ngasih atau apa, ya disimpan dulu, malah langsung dikirim ya habislah kamu kasus itu ribet nanti. Tapi saya bersyukur karena anaknya yang pertama mengatakan sudah nggak apa-apa, tapi anak kedua yang menuntut. Tapi akhirnya kita, karena itu sebenarnya anak buah saya sendiri, jadi kita bisa kondisikan. Karena anaknya mau mengganti. Ini pelajaran buat yang lain. Kalau yang dia sudah tidak bisa diubah, pelajaran buat yang lain. Lek dikei wong ya aja langsung dikekne wong meneh. Cekelen dikek. Paham enggak? Loh lah malah perhiasannya modal ditangkep polisi. Iya, setidaknya harus, nenekku juga sering jual perhiasannya dia dulu, tapi aku video, C. Dia kan punya banyak emas itu. Ada babi, ada tapi emas yang gede-gede. Dia kan namanya Doeva, lo yang si Oil lo itu dia. Jadi kalau dia lagi kumat itu emasnya diangkut ke toko emasnya dijual, sih. Tapi anaknya bilang udah biarin itu harta nenek biar suka-suka dia. Tapi aku videoin pakai HP aku kirim ke anak-anaknya semua pada tanggal ini jam ini nenek jual emas seharga emsap man-man, terus uangnya dimasukin bank ini bukunya udah di print, aku fotoin sekalian kan. Terus aku bilang ini bukunya bank kan kebetulan aku punya dikasih sosis sama anaknya, lokernya nenek. Ini bukunya tadi emsap man-man itu dimasukin ke bank ini. Bank apa itu? Bank Cina apa nggak tahu. Terus anaknya iya terima kasih. Aku takutnya mereka kalau sewaktu-waktu nenek mati nanya aku, di mana mas nenek itu lah, ini videonya aku simpen sumpah. Video nenek jual emas tuh aku simpen di Facebook sih. Aku takut kalau di HP keriset apa hilang kan. Aku simpen privasi di situ semua. Jaga-jaga. Aku tuh ngeri. Apalagi setelah dengar sharing-sharingan dari Cece Yuni, aku bilang untung aku jaga-jaga dari dulu. Kalau enggak, kalau ada apa-apa gimana coba? Oke, pintar. Ini yang butuh diklarifikasi buat teman-teman yang lain agar lebih berhati-hati lagi. Yang penting tuh video. Orang sini tuh nggak butuh omongan orang ngomong bukti. Kita kasih bukti dia udah diem. Jangan cuma omong alasan ini itu. Ini buktinya, ini videonya, ini jamnya, ini tanggalnya, di toko apa, kita ingat semua, dicatat. Ya sih mereka nggak apa-apa, cuman kalau suatu saat nenek pergi mereka tanya kan aku nggak tahu. Betul. Jadi jaga-jaga. Jadi gini aja sayang, kasih tahu keluarganya dia suruh lihat YouTube ini, karena dari YouTube itu kan banyak kasus-kasus biar dia tahu apa yang terjadi di Hong Kong. Jadi tidak semudah yang dia pikirkan. Oke. Terima kasih atas sharingnya ya sayang ya. Oke, makasih ya Cece Yuni. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Mbak, overstay itu karena niat. Jadi sekali lagi saya selalu bilang kalau niatnya sudah jelek, berakhir dengan jelek ya jangan bilang sulapan dong. Bener nggak? Kalau kalian niatnya jelek ya berakhir dengan jelek, itu sudah biasa, sudah wajar.
Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan semoga semua makhluk bahagia. Bye bye.